Itu kalau sholat Pak, itu selesai Fatihah tidak kurang dari 100 ayat yang dibaca oleh beliau. Makanya Ibnu Mas'ud ini yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwa aku hampir saja Muhammad punya niat yang tidak baik ketika bermakmum dengan engkau. Karena setiap kali selesai Fatihah Nabi membaca surah itu tidak kurang dari 100 ayat. Dan rukunya sama seperti berdirinya, sujudnya sama seperti rukunya. Disitulah Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa Nabi itu sampai bengkak kakinya karena terlalu lama berdiri. Karena Nabi tahu betapa banyak kebaikan-kebaikan yang didapatkan pada waktu sholat tadi. Maka Nabi sering berlama-lama di dalam sholat karena beliau tahu ya fadilah keutamaan daripada sholat untuk diri kita yang akan menyelamatkan kita dari segala perbuatan keji dan munkar. Maka apa yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud dari riwayat Khatib ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, hassinu amwalakum bizzakati, hiasilah hartamu itu dengan zakat. Baguskanlah hartamu itu dengan zakat, perindahlah harta kamu itu dengan zakat. Wadawu mardakum bisodaqah, maka obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Wa'iddu lil bala'id du'a, maka persiapkanlah segala bala yang akan datang itu dengan kekuatan doa. Rawahul Khatib an Ibnu Mas'ud. Jadi ada pesan 3 dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan yang pertama kata Nabi adalah hassinu amwalakum bizzakati. Keluarkanlah daripada hartamu itu dengan zakat, atau perindahlah harta kamu itu dengan kau keluarkan zakat yang menjadi kewajibanmu. Karena dari sekian harta yang kita miliki itu ada titipan yang Allah titipkan kepada kita yang harus kita keluarkan. Tidak semua harta yang kita miliki pure milik kita, tidak. Maka itu dijadikan satu ujian. Ada orang yang hartanya tidak diberikan langsung kepada dirinya, tetapi dititipkan kepada orang lain sebagai ujian. Apakah orang itu mau jujur dengan hartanya, bahwa semua apa yang dia punya itu tidak hak mutlak milik dia. Dia harus keluarkan 2,5% dari hartanya itu kepada orang yang berhak. Makanya berbeda Pak ya, zakat dengan sedekah itu berbeda. Kalau zakat itu ada ashabul asnafnya yang berhak untuk menerima zakat tadi. Ada 8 kalau tidak salah itu ya. Yatim, fuqara, masakin, kita lihat Ibnu Sabil, Sabilillah, Gharimin, itu dari bagian-bagian harta mereka yang dititipkan kepada kita yang harus kita keluarkan. Kita kan seringkali tidak jujur dengan harta yang kita punya. Kita mengklaim, kita menganggap bahwa harta itu adalah mutlak milik kita. Tidak. Itu ujian buat kita, mau nggak? Ya kita jujur dengan harta kita yang harus kita keluarkan. Makanya kalau orang tidak mengeluarkan sedekah itu tidak diperangi. Di zaman Umar Ibn Khattab, apabila zakat itu tidak dikeluarkan akan diperangi oleh Umar. Karena kamu sudah merampas hak orang lain, yang artinya kamu mengklaim bahwa itu adalah milik kamu, padahal itu harus kau keluarkan untuk orang lain. Hanya 2,5%. Maka apabila zakat itu sudah dikeluarkan, maka harta kita itu menjadi indah. Harta kita itu menjadi bagus, menjadi halalan, thayyiban, mubarakat. Dia sudah halal, thayyib, bagus, dan berkah, mubarakah, ziyadatul khair. Artinya harta itu akan bertambah kebaikan pada yang punya harta tadi ketika dia mendapatkan keberkahan dari hartanya. Ini yang dikatakan halalan. Sudah halal, kemudian thayyib, bagus, dan berkah, mubarakan. Arti berkah itu adalah bertambahnya kebaikan dengan harta yang kita punya.
Makanya Bapak Ibu jamaah yang mulia, kita lihat bagaimana keindahan harta daripada Sayyidina Utsman ibnu Affan, yang dimana harta beliau itu sampai hari ini masih tersisa. Dan boleh dikatakan hampir separuh hotel-hotel yang ada di sekitar kota Madinah itu adalah milik Utsman bin Affan. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan mengatakan Utsman itu zuhudnya itu adalah nalat dunya wa nalat minhu. Utsman itu mendapatkan dunia dan dunia mendapatkan Utsman. Artinya setiap kali dunia yang jatuh di tangan Utsman, maka dunia itu menjadi indah. Dunia itu menjadi baik, dunia itu menjadi bagus. Kenapa? Ya karena dia keluarkan zakat yang menjadi hak orang lain. Sampai hari ini investasi akhiratnya itu nggak habis-habis, Pak. Inilah Utsman ibnu Affan. Banyak orang atau di antara kita barangkali yang tadinya nggak punya harta baik, tapi ketika dia mendapatkan harta dia tidak menjadi lebih baik karena tadi tidak dikeluarkan hak orang lain yang Allah titipkan terhadap dirinya. Inilah perintah Nabi yang pertama ya buat kita dalam kesempatan pagi ini. Hadis ini mengatakan hasinu amwalakum bidzakah. Keluarkanlah daripada hartamu itu dengan sodak, dengan zakat yang hanya cuma sekedar 2,5%. Ya. Bayangkan itu ya, kalau cuman kita punya harta 100 juta, 2,5%-nya berapa? Nggak terlalu banyak yang kita harus keluarkan. Dan harta kita menjadi indah. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah itu nggak ada tolak ukurnya, Pak. Ya. Tapi dalam satu hadis Nabi pernah ketika didatangi oleh Abu Thalhah. Abu Thalhah itu orang kaya yang ada di kota Madinah. Dia pernah mengatakan, ya Rasulullah, 2/3 daripada harta saya ini saya akan sedekahkan. Karena tidak lama lagi saya akan wafat, meninggal dunia. Ya, umur hari semakin berkurang. Dan waktunya barangkali dari harta ini yang harus aku sedekahkan. Ada 2/3 daripada hartaku aku akan sedekahkan. Nabi mengatakan dzalika malun rabih. Nabi katakan hartamu itu amat sangat berharga wahai Abu Thalhah. Karena kebetulan asetnya Abu Thalhah, tanahnya Abu Thalhah itu ada di depan Masjid Nabawi, Pak. Jadi luar biasa, kebunnya itu di dalamnya ada air yang sangat sejuk dan juga mengalirkan air yang jernih, dan orang sering memasuki kebun kurma milik daripada Abu Thalhah. Dan Abu Thalhah mengatakan ketika ada turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidaklah kau akan mendapatkan kebaikan sebelum kau sedekahkan yang paling kau cintai. Maka di antara tanahku yang paling kucintai, kebunku yang paling kucintai itu Bayroha di depan Masjid An-Nabawi. 2/3 aku akan sedekahkan ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Dzalika malun rabih. Itu harta yang sangat berharga. Nilai goodwillnya tinggi sekali Abu Thalhah. Orang pengen punya tanah seperti yang kau miliki, tapi aku ingin mendapatkan kebaikan dari Allah. Aku akan sedekahkan 2/3. Kata Nabi, jangan, kau pikirkan dulu. Bagaimana ya Rasulullah kalau setengahnya yang aku sedekahkan? Nabi katakan lagi, dzalika malun rabih, itu harta yang sangat berharga. Bagaimana kalau sepertiganya ya Rasulullah? Kata Nabi, cukuplah kalau sepertiganya. Makanya prinsip dasar dalam Islam ya, itu secara ekonomi, Pak, kalau kita punya harta ya, itu maksimal untuk kita sedekahkan adalah 1/3 daripada harta kita. Bahkan ada sistem yang dikatakan sistem 1/3 ya. Kalau kita mendapatkan keuntungan dari usaha kita, maka dibagi 3. 1/3 dari harta yang kita miliki dari keuntungan dagang kita, usaha kita, maka nikmatilah yang 1/3 dari hartamu. Yang 1/3 lagi kau jadikan sebagai kapital, sebagai modal, supaya nanti terus berkembang. Yang 1/3-nya lagi kau sedekahkan. Jadi sistem 1/3.
Kalau kita mendapatkan keuntungan, nilai net profitnya berapa ini? Dari harta yang kita punya bagi 3. Yang sepertiga silahkan kau nikmati. Kau mau berangkat umroh, kau mau beli kendaraan, silahkan. Yang sepertiganya lagi diapakan? Dimasukin lagi, diinvestasikan lagi sebagai modal kita untuk usaha. Dan yang sepertiganya lagi kau sedekahkan. Ini pernah ada jamaah saya datang, Ustaz, alhamdulillah ya, saya tahun ini dapat keuntungan dari usaha saya segini. Oh ya, kau bagi 3 aja. Bagi 3 bagaimana Ustaz? Yang sepertiga kau nikmati. Kau mau beli kendaraan silahkan. Yang sepertiganya lagi kau belikan lagi sebagai investasi kamu untuk modal kerja kamu. Yang sepertiga lagi kamu sedekahkan ya. Waduh, lumayan besar Ustaz kalau sepertiganya. Tapi dari sepertiga itu nanti kau akan berkembang dari doa orang-orang yang dekat dengan dirimu, dari saudara-saudaramu. Alhamdulillah itu dia lakukan, Pak. Berapa tahun kemudian dia datang lagi, Ustaz, alhamdulillah ya, saya dapat rezeki, untung saya tahun ini alhamdulillah segini ya, lumayan ya, di atas 5 miliar. Saya bilang bagi 3 lah. Mulai berpikir itu, Pak, wah kalau bagi 3 nggak kebanyakan itu Ustaz. Padahal berkembangnya hartamu itu tak lepas daripada yang awal tadi kau sedekahkan tadi, kepada anak-anak yatim, kepada orang miskin, dan kepada saudara-saudaramu yang paling dekat dengan dirimu. Maka sedekah yang paling bagus adalah al-aqarib, orang yang paling dekat dengan diri kita. Ini pesan Nabi yang pertama adalah perhiaslah hartamu itu dengan sedekah. Yang kedua kata Nabi, wadau mardakum bis sedekah. Nah ini, obatilah segala macam penyakitmu itu dengan sedekah. Yang pertama zakat, yang kedua sedekah. Obati. Kenapa kamu sering sakit-sakit? Barangkali kurang sedekah. Bahkan boleh dikatakan, Pak, orang yang mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak peduli kepada orang-orang miskin, yang tidak mau peduli kepada anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin, dan dia tidak mau bersedekah, berbagi makanan kepada orang-orang miskin. Makanya kelanjutannya adalah fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun. Saya coba mengkaji, Pak, ayat ini. Saya katakan, kenapa dari urusan soal pendusta agama dan kemudian akibatnya dia tidak mau peduli kepada anak-anak yatim dan tidak mau berbagi makanan kepada orang-orang miskin, kok tiba-tiba muncul ayat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Korelasinya di mana ini? Quran itu tidak mungkin terpisah antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Maka antum lihat, Bapak bisa lihat, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Sungguh orang-orang yang mencaci makimu Muhammad akan diputuskan keturunannya. Abtar. Inna a'tainakal kautsar. Maka dalam kalimat al-kautsar ini ada beberapa mufasir yang mengatakan kautsar itu adalah telaga al-haud, yang nanti penduduk surga itu sebelum dia masuk ke dalam surga, dia minum akan air telaga itu. Dan apabila dia minum air itu, dia tidak akan haus selama-lamanya di dalam surga. Tapi ada lagi mufasir yang mengatakan al-kautsar itu kasirul aulad, banyaknya keturunan. Maka inna a'tainakal kautsar, aku berikan kepada engkau Muhammad keturunan yang berlimpah, yang sampai hari ini keturunan Muhammad tidak pernah habis-habis. Bahkan nanti di akhir zaman, pemimpin sejati yang akan memimpin umat Islam adalah dari keturunan Nabi kita Muhammad SAW, yang disebut dengan Imam apa itu? Imam Mahdi. Imam Mahdi itu namanya sama, Pak, dengan nama Nabi Muhammad bin Abdullah. Itu dari keturunan Nabi. Maka ada mufasir mengatakan al-kautsar itu adalah kasirul aulad, banyak keturunan.
inna a'tainakal kausar, maka fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan kemudian akikahkanlah kamu. Ya, potonglah kambing, wanhar. Inna syani'aka huwal abtar, orang yang dulu memaki-maki engkau Muhammad, menjelek-jelekan engkau, aku putuskan keturunannya. Nyambungnya di mana, Pak? Ketika putra Nabi kita Muhammad wafat, meninggal dunia, ya, Ibrahim Abul Qasim itu meninggal di pangkuan Nabi. Itu orang di sekitar Rasulullah mengatakan Muhammad sudah diputuskan keturunannya karena anak laki-lakinya sudah wafat semuanya, meninggal dunia. Nggak akan punya keturunan banyak Muhammad, karena nasab itu mereka nilai dari apa? Dari anak laki-laki. Ternyata Allah katakan justru mereka yang aku akan putuskan keturunan abtar. Jadi korelasi antara satu ayat dengan ayat yang berikutnya itu selalu nyambung dalam Al-Quran. Bahkan di setiap akhir dari satu surah akan berkelanjutan dengan awal dari surah berikutnya. Nah, tadi yang saya katakan, kenapa tiba-tiba dari soal urusan anak yatim, urusan sedekah, tiba-tiba muncul fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat bisa celaka, Pak? Karena dia nggak peduli, nggak peduli kepada anak-anak yatim, tidak peduli kepada orang-orang miskin. Percuma kamu sholat, kamu nggak dapatkan apa-apa di dalam sholatmu. Pada saat kita berdiri di dalam sholat, Nabi katakan, idza qamal abdu fi sholatihi, apabila kau berdiri di dalam sholatmu, Allahu Akbar, maka sepanjang engkau berdiri di dalam sholat, zurral birru ala ra'si, Allah taburkan kebaikan di atas kepalamu, hatta yarka, sampai kamu ruku. Tadi orang tua kita jadi imam, Pak. Berapa lama beliau berdiri tadi di dalam sholat, bapak pun mengikuti. Maka berdirinya bapak di dalam sholat itu Allah taburkan kebaikan. Bagaimana kita bisa berbagi kebaikan kalau kita aja nggak mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kamu bisa berbagi uang kepada orang lain, kamu saja nggak punya uang? Orang yang ingin mendapatkan limpahan kebaikan, maka sholatnya harus betul-betul dia utamakan dengan baik. Jangan terlalu cepat berruku, ya. Ambil kebaikan yang Allah limpahkan pada saat kamu berdiri di dalam sholat. Itu kan dulu zaman terawih, Pak, ada yang kita lihat pada saat terawih, ada di TV, ya, orang yang terawih 20 rakaat itu cuman berapa menit itu? Nggak sampai 10 menit katanya. Betul apa enggak itu? Bagaimana bisa dia dapatkan kebaikan kalau berdirinya aja begitu cepatnya? Rukunya seperti apa? Sujudnya seperti apa? Dia nggak dapatkan apa-apa. Kalau Anda ingin banyak mendapatkan kebaikan, maka berlama-lamalah Anda berdiri di dalam sholat tadi. Kebaikan Allah limpahkan. Ketika limpahan kebaikan itu sudah kau miliki, kau akan berbagi kebaikan kepada orang lain. Itu filosofis daripada sholat. Hatta yarka, pada saat dia ruku, kebaikan berhenti. Maka pada saat dia ruku itulah Allah turunkan rahmat. Alathu rahmatullah, Allah turunkan rahmat di saat dia ruku. Kasih sayang. Dia akan sayang kepada anak-anak yatim, dia akan peduli kepada orang miskin, dia akan sayang kepada keluarganya. Diajarkan anaknya bagaimana cara hidup yang benar dengan ibadah-ibadah yang benar kepada Allah. Itu kasih sayang. Kalau Anda tidak peduli kepada saudara Anda, tidak punya kasih sayang kepada keluarga, berarti ruku Anda belum benar. Karena saat kita ruku itulah alathu rahmatullah, Allah taburkan rahmat. Hatta yasjuda, pada saat dia sujud itulah pintu langit dibuka oleh Allah. Fal yas'al wal yarghab. Ini hari ini kita dapat nih filosofi sholat. Berdiri dapat kebaikan, ruku dapat rahmat Allah. Pada saat kita sujud, saat itulah pintu langit terbuka, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa arti sujud tadi itu, Pak? Ya. Meletakkan kemuliaan itu yang kita banggakan dengan akal pikiran kita, nalar kita,
otak kita yang kita banggakan pada saat kita sujud, kita letakkan di tempat yang paling rendah. Baru pintu langit dibuka oleh Allah. Kapan doa kita akan diijabah oleh Allah? Ketika kau bersikap tawadhu kepada Allah, punya sikap rendah hati. Sehebat apapun ibadah yang kau lakukan, tapi kau sombong dengan ilmumu, kau sombong dengan ibadahmu, doamu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda datang ke rumah kiai yang punya sombong, kesombongan dengan ilmunya, nggak bakal dikabul doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat Anas bin Malik, Pak, ketika dia akan berpisah dengan Nabi kita Muhammad, 10 tahun Anas ngikutin Rasulullah, dan Nabi tanya, mau apa Anas? Sebelum kita berpisah, apa yang kau inginkan? Aku akan berdoa, mudah-mudahan keinginanmu dikabulkan oleh Allah. Anas mengatakan, aku cuma satu yang aku inginkan ya Rasulullah. Apa? Inni uridu an murafaqataka fil jannah. Boleh nggak aku menemani engkau seperti ini sampai di sorga nanti ya Rasulullah? Rasanya 10 tahun aku hidup bersama denganmu, tidak ada wajah yang paling sedap ku pandang melainkan wajahmu. Tidak ada kalimat kata yang begitu indah yang menyejukkan hatiku melainkan yang keluar dari lisanmu. Boleh nggak aku menemani engkau seperti ini lagi kalau sampai di surga nanti ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Nabi Pak saat itu? A'inni bikasrati sujud. Banyak-banyaklah kau bersujud kepada Allah. Jadilah orang yang punya sikap rendah hati. Kau akan bersama dengan aku nanti di dalam surga. Rasulullah itu sikapnya rendah hati. Boleh dikatakan 6.666 ayat itu masuk pada jiwa Rasulullah, dibacakan satu-satu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, sampai Quran itu melekat pada diri Muhammad SAW. Tapi tidak ada kesombongan pada diri Nabi dengan ilmu yang dia miliki. Lihat Nabi Allah Musa alaihissalam. Kenapa sampai Musa diharuskan belajar lagi kepada Nabi Allah Khidir? Ya, karena Nabi Musa merasakan kalau dia adalah Nabi yang paling cerdas di antara Nabi dari bangsa Bani Israel. Rasanya aku adalah yang paling cerdas, kata Musa. Allah langsung berbicara kepada aku. Langsung diperintahkan oleh Allah, Musa, kau harus belajar kembali kepada hambaku yang ilmunya sangat luas, tapi dia punya sikap rendah hati. Maka Nabi Musa ketemu dengan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Baru saja Musa naik ke atas kapal dalam pertemuan tadi, apa yang dikatakan oleh Nabi Khidir? Musa, sebelum kau naik kapal, apakah kau injak air? Iya, sebelum aku naik kapal ini, di pantai tadi aku menginjak air. Mana bekas air yang kau injak? Ditunjukkan kakinya oleh Musa. Lihat, air itu sudah mulai mengering. Itulah ilmu yang kau punya Musa. Sementara lautan ini adalah ilmunya Allah. Kecil ilmu yang kau miliki, sedikit ilmu yang kau miliki dibandingkan ilmunya Allah. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimisrihi madada. Sudah, kapal berlayar. Pada saat di tengah perjalanan dirusak kapal tadi, dan Musa protes dengan ilmunya. Musa mengatakan, ini aneh, ini kapal milik orang soleh dan kita diberikan tumpangan, tapi kenapa kau rusak kapal ini? Tadi sebelum kau katakan mau belajar kepada aku, syaratnya jangan banyak tanya. Sekarang kau sudah tanya. Sudah, diam saja, nanti saya berikan jawabannya. Lalu kemudian sampailah di pantai, dan kemudian ketemu dengan anak yang masih kecil dibunuh oleh Nabi Allah Khidir. Nalarnya Musa nggak bisa nerima. Nabi model apa seperti ini? Kok anak tidak berdosa dibunuh? Kenapa ini kau lakukan? Aku sudah bilang jangan banyak tanya. Sampai kemudian di kampung itu Nabi Musa dan Khidir tidak diterima oleh masyarakat sekitar, dan mereka tidak suka dengan kehadiran Nabi Musa dan Khidir. Tapi ketika Nabi Khidir melihat ada batu yang sudah, tembok yang sudah mulai meruntuh, maka dibetulkan, dirapikan kembali, ditegakkan kembali oleh Nabi Allah Khidir. Ditanya lagi dengan nalarnya Musa, mereka melakukan keburukan kepada kita, kenapa kau lakukan kebaikan? Kenapa tembok ini kau
kokohkan kembali, padahal biarkan saja dia rubuh, dia tidak peduli kepada kita. Inilah saatnya kita berpisah, Musa. Ternyata ilmumu hanya sebatas waktu yang kau punya saat itu. Ilmu kita ini sebatas waktu yang kita punya, Pak. Betul nggak? Saya nggak bakal tahu nanti yang akan terjadi terhadap diri saya jam 7 pagi nanti saya akan ngajar. Apakah nyampe saya ngajar? Bapak Ibu punya rencana nanti besok saya akan berbuat ini dan itu. Apakah sampai ilmu kita ke sana untuk bisa sampai pada pekerjaan yang kita cita-citakan? Ternyata batasan ilmu kita adalah pada waktu yang kita miliki saat ini. Kau tahu Musa, kenapa kapal itu aku rusak? Karena milik orang soleh. Di sana ada raja yang zalim, yang selalu merampas kapal-kapal yang bagus. Maka aku rusak agar tidak dirampas. Kau tidak sampai ilmumu ke sana. Kenapa anak kecil itu aku bunuh? Ini perintah dari Allah. Anak ini akan menjadi duri di masyarakat. Dia akan merusak masyarakat. Dan Allah perintahkan dengan izin Allah aku harus membunuhnya. Dan kenapa tembok itu aku bangun? Di sana tersimpan harta anak yatim. Maka orang-orang yang sombong dengan ilmunya, padahal dia harusnya tahu bahwa ilmu yang dia miliki hanya sebatas waktu yang dia miliki saat itu saja. Doanya tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran buat kita. Kenapa doa kita belum diijabah oleh Allah? Barangkali masih terselip kesombongan di hati kita. Dengan kekayaan kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, dengan ilmu kita, maka doa itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang punya sikap rendah hatilah yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjawab, Pak. Ya, kenapa kita nggak mau bersedekah? Kenapa kita nggak mau peduli kepada anak yatim? Kenapa kita nggak peduli kepada orang miskin? Karena kita tidak mendapatkan fadilah keutamaan di dalam sholat. Di mana di dalam sholat Allah taburkan kebaikan, dan ketika kebaikan itu berlimpah kita akan mudah berbagi kebaikan kepada orang lain. Kenapa kita nggak punya kasih sayang? Karena pada saat kita ruku kita tidak mendapatkan tumakninah di dalam ruku kita, nggak benar ruku kita, sehingga kita nggak punya kasih sayang. Dan kenapa doa kita tidak diijabah oleh Allah? Karena kita tidak mau bersujud dengan sungguh-sungguhnya sujud, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Maka yang kedua, obatilah penyakitmu dengan sedekah. Nah, yang ketiga, wa'iddu lil bala'id du'a, maka persiapkanlah bala yang akan datang ini dengan kekuatan doa. Jangan tinggalkan doa. Ya, kita tinggal berdoa saja, Pak. Ini kan politik yang sekarang ini, Pak, kayak bajai, Pak. Nikung, ya, nggak pakai sen lagi, atau nikung aja. Bingung kita ngelihatnya. Kenapa jadi begini? Udah berdoa saja. Agar Allah berikan kepada kita pemimpin yang soleh, yang baik, yang peduli kepada rakyatnya. Dan negeri kita jauh daripada bala. Kekuatan doa bisa menembus dimensi waktu. Kita berdoa kepada Allah, yang terbaik yang Allah berikan. Bahkan dalam lingkup kecil pada hidup kita, kita nggak bakal tahu nanti terjadi apa terhadap anak kita, terhadap keturunan kita. Maka iringilah mereka dengan doa. A'iddu lil bala bid doa. Persiapkanlah, kata Nabi, bala-bala yang akan datang, yang akan menguji kamu dengan kekuatan doa. Bapak baca itu setiap saat. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, janganlah kau berikan aku ujian yang aku tidak sanggup melewati ujian tadi. Songsonglah ujian Allah. Bala yang akan datang kita nggak bisa menghindar. Kita nggak bisa lari dari bala. Tapi ketika kita punya benteng dengan doa kita, maka bala itu akan bisa kita lewati dengan sebaik-baiknya. Caranya bagaimana? Jangan pernah luput berdoa kepada Allah. Dari mulai tadi kita bangun tidur, apa yang kita baca bangun tidur? Doa. Apaan yang kita baca, Pak? Alhamdulillahilladzi, ada yang baca ahyana ma amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tapi ada doa Nabi lagi yang lain tuh, ya. Apa yang dibaca Nabi kalau bangun tidur? Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bi dzikri.
Ini saya sering baca doa ini kalau bangun tidur. Sekarang saya mau tanya, tadi subuh yang bangunin ente bangun siapa? Yang bangunin subuh tadi siapa? Apa yang membangunkan Anda waktu subuh tadi? Hah? Apa? Azan. Alarm. Iya. Yang bangunkan Anda tadi ruh Anda. Makanya waktu kita tidur ruh kita keluar. Bermimpilah kita ketemu dengan ruh orang-orang tua kita. Kok nggak mati Ustadz ketika kita tidur ruh kita keluar? Wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Allah katakan kepada jantung kita, kepada ginjal kita, darah kita, tetaplah kau berfungsi. Maka yang bangunkan kita tidur itu adalah ruh yang kembali ke jasad kita. Itu yang kita ucapkan, alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang sudah mengembalikan ruh saya. Wa afani fi jasadi, memberikan kesehatan pada jasadku. Wa adzina li bidzikri, dan mengizinkan aku untuk berzikir kepadamu ya Allah. Itu doa yang dibaca oleh Nabi. Ada juga tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan aku setelah aku mati. Tidur kita adalah mati, maka mati itu adalah berpisahnya jasad dengan apa? Ruh. Paham nih Pak? Jadi yang bangunin kita tadi tahajud siapa? Ruh. Karena sebelum tidur Bapak sudah bicara dengan ruh Bapak. Nanti malam saya akan tahajud. Ruh dengar Pak, dia keluar. Jam 2 dia balik lagi. Jam setengah 2 dia balik lagi, masuk lagi jasad. Itulah yang membangunkan kita. Kita bangun, alhamdulillah. Kalau ruh itu tidak balik, kita nggak bangun, terus wafat, meninggal dunia. Maka sekali lagi, persiapkanlah segala sesuatu yang bakal terjadi terhadap diri kita dengan kekuatan doa. Wa'iddu lil bala'id doa. Jangan tinggalkan doa. Bangun tidur ada doanya, ya. Kemudian mau berangkat nanti kerja, ada doanya. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hatta tuh, maaf nih, sampai kita mau campur suami istri ada doanya enggak? Ada. Ini kebanyakan aki-aki semua ini Pak ya yang ngaji. Ini masih hafal enggak ini doanya ini? Ya kan? Ini Pak Haji ke Ayanda masih hafal kan? Ya, Masya Allah. Ya udah tua begini udah pada lupa itu doa itu ya. Makanya kan masa depan anak kita tergantung hari ini. Ketika Anda bercampur dengan istri Anda baca doa enggak? Gimana nanti anak ke depan? Tergantung dari Anda tadi. Doa apa enggak? Maka supaya anak itu bisa menjadi anak yang soleh ya. Kalau bisa jangan tinggalkan doa. Kalau saya masih hafal itu doanya, Allahumma jannibna wa jannibis syaitan amma razaqtana. Kalau perlu sembahyang sunnah dulu 2 rakaat ya. Ya, habis sembahyang sunnah baca Yasin 3 kali lah ya, tahlil, tahmid ya. Ya, baru kemudian baca doa dah. Ya, doanya nanti begitu naik ke tempat tidur doanya apa? Bismikallahumma ahya wa bismika wa amut. Udah tidur semua. Inilah kekuatan doa. 3 Pak. Ya, materi kita hari ini yang pertama kata Nabi apa tadi? Hassinu amwalakum bidzakah. Perhiaslah, perbaguslah harta kamu dengan zakat yang menjadi kewajiban yang harus kau keluarkan. Yang kedua, wadau mardokum bis sodaqah. Obatilah penyakitmu itu dengan sedekah. Kenapa kamu punya sifat dengki? Kenapa kamu punya sifat serakah? Karena kamu nggak pernah bersedekah. Obati itu penyakit hati kamu. Obati penyakit jasadmu, jasmanimu dengan banyak bersedekah. Ustadz, kenapa sih saya sering begini? Pala saya sering pusing. Banyakin sedekah. Ya, banyakin sedekah. Ya, insya Allah sehat. Penyakitmu akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang pelit, bakhil, kopet, pedit Pak, itu penyakit hatinya banyak benar itu. Terutama penyakit serakah dalam dirinya. Kita lihat kenapa orang ini berebut untuk mencari jabatan, mencari ini.
Karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang berlimpah. Dan kenapa mereka nggak mau turun? Karena serakah. Padahal dia tahu bahwa apa yang dia miliki saat ini harus satu waktu dia tinggalkan. Maka obatilah segala macam penyakit hati, penyakit jasad dengan banyak-banyak bersedekah. Insya Allah mudah-mudahan nanti setelah pulang dari sini sedekah sama istri, ya. Kita ngasih uang belanja udah termasuk sedekah tuh sama istri. Ya Bu ya, Ibu, nanti itu suami pulang ngaji, ayo ilmunya mana tadi? Udah dapat ya. Ayo sedekah sama bini. Ya itu. Ya insya Allah ya obat kita, hati penyakit kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, persiapkanlah bala yang akan datang dengan kekuatan apa? Doa. Ya, udah kita banyakin doa aja, Pak. Ya. Dan kita udah lagi pada bingung semuanya. Udah doa saja, minta kepada Allah agar diberikan kekuatan kita menghadapi berbagai macam terpaan ujian yang akan datang, yang akan kena, yang akan datang kepada negeri kita dengan kekuatan doa. Salah satunya tadi, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Ya Allah, janganlah kau berikan aku ujian, bukan menolak ujian, bukan lari dari ujian, tapi diberikan kekuatan menghadapi ujian-ujian. Tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wallah a'lam bissawab. Ya, satu hadis selesai. Barangkali ada yang ditanyakan enggak? Alhamdulillah paham semua ini. Saya senang ya Pak ngajar di Al-Muhajirin ini. Ya, lebih cerdas daripada Nabi Musa ya. Ya kan. Ya, Nabi Musa aja nanya terus tadi sama Nabi Khidir ya. Antum gak ada yang nanya nih. Paham semua? Yang mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semuanya. Doakan saya sehat, kita semuanya sehat. Dan insya Allah bulan depan kita bertemu kembali. Mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk diri kita. Allah terus kasih kita sehat, panjang umur dalam taat. Doakan orang-orang tua kita, ya, imam kita yang ada di masjid kita ini yang kita cintai, selalu dikasih sehat, panjang umur dalam taat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.